Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wirma Muhadillah dengan NIM 22 12 93 81. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Padang. Saya angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal bisnis plan yang merupakan tugas pengantar kewirausahaan dengan dosen pengampu Profesor Asma Yulastri, MPD, PhD. Latar belakang saya untuk membeli usaha ini adalah peluang usaha kuliner cemilan sudah semakin variatif. Setiap saat ada saja varian cemil baru yang muncul dan diminati baik oleh anak-anak maupun orang dewasa. Sosis merupakan salah satu makanan yang sudah siap pakai, namun bisa diolah kembali sehingga menjadi sebuah makanan yang lebih enak dan nikmat. Sosis memiliki dua jenis varian rasa, yaitu rasa ayam dan sapi. Kudapan sosis yang dibaluti dengan telur misalnya, sajian yang sering disebut dengan sostel atau sosis telur ini adalah sebuah modifikasi jajanan SD yang dikenal dengan sate gulung. Jajanan telur dadar gulung memiliki cita rasa yang unik karena dibuat dengan bahan-bahan seperti sosis bumbu-bumbunya dan tentunya telur. Makanan ini memang sangat nikmat dibuat untuk cemilan yang dipadukan dengan saus sambal sebagai cocolannya, sehingga makanan ini menjadi lebih nikmat. Bidang usaha yang saya pilih adalah kuliner, jenis produknya adalah sostel atau sosis telur. Bahan-bahan untuk membuat sostel ini adalah 6 sosis yang sudah ditusuk dengan tusuk sate, secukupnya daun bawang iris tipis-tipis, secukupnya wortel, potong dadu kecil-kecil, 5 butir telur, secukupnya penyedap rasa, secukupnya merica bubuk, bahan pelengkapnya yaitu mayones dan saus sambal. Tambahannya yaitu 1 bungkus tusuk sate dan mika plastik. Langkah-langkah untuk membuat sosel ini adalah siapkan semua bahan yang akan digunakan untuk membuat sostel. Kemudian, siapkan wadah dan pecahkan 3 butir telur di dalamnya. Masukkan irisan daun bawang dan potong wortel ke dalam wadah tersebut. Tambahkan 1/4 sendok merica bubuk dan 1/2 sendok penyedap rasa. Kocok hingga semua bahan tercampur dengan rata. Setelah semua bahan tercampur dengan rata, siapkan botol saus, masukkan kocokan telur ke dalamnya. Ini berguna agar mempermudah kita untuk memasukkan kocokan telur ke dalam teflon. Selanjutnya, siapkan wajan dan panaskan minyak yang banyak. Masukkan dan goreng sosis ini di dalam minyak yang panas. Masukkan sambal dibalik hingga warna berubah menjadi kuning kecoklatan. Selagi menggoreng sostel, siapkan wadah yang dialasi dengan tisu dapur untuk meniriskan minyak yang ada di sosis telur. Jika sosis telur telah berwarna kuning kecoklatan, angkat dan pindahkan ke wadah yang dilapisi tisu dapur. Tiriskan sostel sebelum disajikan. Terakhir, setelah minyak yang ada di sosis telur berkurang banyak, maka sosis telur siap disajikan dengan saus mayones dan saus sambal. Sostel siap dinikmati. Visi dan misi usaha. Visi usaha yang saya dirikan ini adalah untuk mengembangkan potensi diri dalam berusaha secara mandiri, inovatif, kreatif, dan berkualitas tinggi dalam mengembangkan usaha makanan dengan cita rasa terbaik di Indonesia. Misi usaha saya adalah yang pertama yaitu memperkenalkan kembali makanan tradisional khas Indonesia. Yang kedua, mempertahankan cita rasa asli khas Indonesia. Yang ketiga, menciptakan mekanisme baru dalam berusaha secara kreatif. Aspek pemasaran. Cari tempat strategis
Ada beberapa rekomendasi lokasi untuk bisnis sosis telur ini. Misalnya saja, carilah lokasi yang dekat dengan tempat umum seperti sekolah, kampus, alun-alun, hingga jalan raya yang dekat dengan perumahan. Sebab sebagian besar konsumen dari sosis telur ini adalah kaum pelajar, remaja, milenial, hingga kelas menengah ke bawah. Selain itu, strategi dan promosi. Yang pertama yaitu memberikan harga terjangkau kepada konsumen atau masyarakat. Yang kedua, dari teman ke teman atau dari mulut ke mulut. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi seperti media sosial, terutama Instagram dan ShopeeFood. Yang keempat, bekerja sama dengan operator ojek online yang memiliki fasilitas jasa antar makanan seperti GrabFood, ShopeeFood, dan GrabFood. Jadi jual sosial di tempat. Jadi kita tidak saja menjual sosial di tempat, kita juga bisa jual lewat aplikasi yang tersedia seperti GoFood dan GrabFood. Aspek pemasarannya lagi yaitu terus berinovasi. Kunci kesuksesan adalah sebuah usaha adanya kebaruan. Jika ingin bisnis awet dan makin berkembang, kita harus menciptakan inovasi atas bisnis yang kita geluti. Sebisa mungkin kita siasati bagaimana bisnis sosis telur ini bisa terus diterima oleh masyarakat. Salah satunya caranya adalah hadirkan rasa yang begitu enak. Jika kebanyakan pedagang sosis telur menyajikan rasa original, maka kita bisa hadirkan sosis telur dengan topping yang berbeda, seperti rasa ambon, ekstra pedas, manis, dan lainnya. Analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength atau kelebihan. Yang pertama yaitu sosis telur dapat dikonsumsi oleh semua kalangan anak-anak dan orang dewasa. Dengan memproduksi sosis telur yang rasa dan bumbunya yang enak, dapat memperoleh keuntungan dan membuat konsumen suka dengan makanan ini. Yang kedua, promosi untuk produk yang sering melakukan dengan sosmed dan memposting jualan saya seperti di Instagram, Facebook, dan ShopeeFood. Yang kedua, analisis SWOT-nya yaitu weakness atau disebut dengan kelemahan. Yang pertama, pembuatan makanan ini lumayan memakan waktu yang cukup lama. Banyaknya pesaing penjualan sosis telur di daerah yang sama. Yang ketiga yaitu opportunities atau peluang. Bahan yang akan mudah didapat, pengolahannya cukup mudah, mendatangkan keuntungan yang cukup lama. Yang ketiga yaitu threats atau ancaman. Munculnya produk pesaing sosis telur di merek lain, pesaing yang beroperasi di lokasi yang sama. Selanjutnya yaitu perincian alat dan bahan. Biaya bahan baku yaitu pertama, sosis telur 2 kaleng 125.000, telur 5 kg 60.000, daun bawang 1 kg 36.000, penyedap rasa 1 kg 30.000, mayones dan saus sambal 5 kg 100.000. Jadi total semuanya adalah 351.000. Selain itu biaya peralatannya adalah teflon 1 buah 250.000, wadah tempat aduk telur 1 buah 30.000, mika plastik 100 pieces 45.000, tusuk sate 150 pieces 30.000. Jadi total semuanya adalah 355.000. Potensi keuntungan. Potensi keuntungan yang saya peroleh adalah berdasarkan pada tabel 1 dan 2, maka dapat disimpulkan bahwa modal usaha yang dibutuhkan di awal yaitu 351.000 ditambah 355.000 sama dengan yaitu 706.000. Jadi pendapatan per hari yang dari hasil sosial ini adalah saya menjual dengan harga satu pieces 10.000, maka saya dapat melariskan sosial per hari yaitu 50 pieces. Jadi 10.000 dikali 50 pieces 500.000. Jadi saya per hari memperoleh uang atau
penghasilan 500.000 per hari. Pendapatan per bulan. Penjualan sostel 500.000 dikali 30 hari adalah 15 juta. Jadi total pendapatan saya per bulan adalah 15 juta. Total pendapatan per tahun. 15 juta dikali 12 bulan itu 180 juta. Jadi total pendapatan saya per tahun adalah 15 juta eh, dikali 12 bulan sama dengan 180 juta. Kesimpulan dari usaha saya ini adalah sebuah usaha dengan niat yang tinggi, maka sesuatu yang akan kita peroleh atau yang kita hasilkan. Begitu juga dengan kemajuan usaha, di mana tidak lepas dari faktor kreativitas dari seorang wirausaha. Nah, modal usaha untuk memulai usaha ini tidak terlalu besar. Harga pun cukup terjangkau untuk semua kalangan dari anak-anak hingga orang dewasa. Bahan-bahannya juga mudah didapatkan dan makanan ini tidak mengandung bahan kimia yang berbahaya, di mana kuliner ini mengandung komposisi bahan yang cukup alami. Baiklah, itulah hasil presentasi bisnis plan saya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.